kita dengarkan rekaman pengajian remaja malam Rabu pimpinan Al-Muharram Al-Ustaz Kiai Haji Ahmad Sidki Yahya. Selamat mendengarkan. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para asatidzah, para sepuh Masjid Jami' Al-Ijabah, bapak-bapak, para pemuda dan remaja jamaah Majlis Ta'lim yang dimuliakan Allah, khususnya sepuh kita, orang tua kita, Bapak Haji Badruddin. Alhamdulillah, syukurillah, dengan izin Allah, malam ini kita sama-sama kembali hadir di ta'lim kita. Kita lanjutkan pelajaran kita Khulqul Muslim halaman 174. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'alima min akhi sayyi'atan fasataraha satarallahu alaihi yawmal qiyamah. Barang siapa mengetahui keburukan saudaranya kemudian dia menutupinya, maka pada hari kiamat Allah akan menutupi dosanya. Yang pengertian menutupi dosanya di sini adalah pada hari kiamat Allah ampuni dosa dan kesalahannya, karena dia menutupi aib dan kesalahan orang lain. Dalam hadis lainnya Rasulullah bersabda, man satara ala mu'minin awratan faka'annama ahya ma'udatan. Barang siapa yang menutupi cacat orang mukmin, seolah-olah dia telah menghidupkan kembali anak perempuan yang mati di tanam hidup-hidup. Bukan zaman jahiliyah, karena perempuan dianggap nggak bisa apa-apain, cuma gerejakin doang, nggak bisa ikut perang. Makanya zaman jahiliyah perempuan itu nggak dapat warisan, ya, perempuan nggak dapat warisan. Sehingga jika mereka melahirkan anak ternyata anak perempuan, dianggap akan bikin malu di masyarakat, maka dikuburin dulu. Oke. Karena salah satunya, salah seorang sahabat yang pernah menguburkan anak yang hidup, ya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saat masih kafir. Maka setelah beliau masuk Islam, dapat hidayah dari Allah, Umar bin Khattab nggak boleh membaca ataupun orang lain yang membaca ayat yang berbunyi, wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Nanti di hari kiamat anak yang dikubur hidup-hidup protes di hadapan Allah, atas dasar dosa apa kamu kuburkan. Itu Umar bin Khattab sepanjang hari menangis, tidak pernah ada henti-hentinya apabila baca ayat sampai di situ. Maka sampai akhir ayatnya, di bawah mata Umar bin Khattab, di pinggir kanan kiri hidungnya itu ada garis seperti bekas garisan kena luka, padahal itu bekas jalannya air mata membekas sampai bolong pipinya kanan dan kiri dari penyesalan yang pernah diperbuat di masa jahiliyah. Maka begitu tingginya nilai seseorang yang menutupi aib
cacat atau kesalahan seseorang, ridhonya Allah dan Rasulnya, diberikan pahala seolah-olah dia telah menghidupkan kembali bayi-bayi yang dikubur hidup-hidup. Jauh sekali bedanya ini. Orang yang gemar mencaci maki, mencari-cari kejelekan orang lain untuk disebarluaskan dengan maksud mencemarkannya, ia telah melakukan perbuatan dosa besar. Maka saya nggak pernah bosan-bosan ditaklim kaum ibu, ya. Saya katakan lebih baik duduk pegang tasbih dulu zikir, tapi daripada nonton acara TV tentang gosip. Lebih besar mudarat daripada manfaatnya. Dan akhirnya tanpa ada yang ngupain, nggak ada yang gaji, beli sayuran, ceritain orang yang dia lihat di TV. Itu hukumnya sama. Dia akan menghancurkan ibadah-ibadah kita dan menceritakan orang lain yang digosipin di layar kaca, ya. Karena konsumennya yang paling kelas berat itu orang perempuan, bicara gosip, ya. Makanya jadi iklan mulai punya iklan terus. Kemudian aneka macam kosmetika ganti-ganti terus perempuan, pengaruh dari iklan. Akhirnya cakep kagak, burik mukanya, ya. Ganti-ganti kosmetika yang bercampur dengan aneka macam alkohol. Dan hati mereka akan lebih jauh dari Allah dibandingkan hati orang yang mencemarkannya itu. Iya, justru dia yang sok suci, ya, hatinya lebih jauh dari Allah ketimbang orang yang diceritain. Memang ini ujian berat, ngeremnya susah, ya. Kalau nggak selalu kita larikan pada satu masalah yang nggak ada apa ya tuh, nggak ada keuntungannya. Orang yang mengintai kesalahan orang lain untuk dihembus-hembuskan jauh lebih buruk daripada orang yang berbuat kesalahan itu sendiri. Ini maksud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jauh sekali bedanya antara dua macam perasaan. Yang pertama yaitu perasaan setia mentaati larangan Allah dan ingin menjaga baik-baik, dengan perasaan benci terhadap sesama hamba Allah dan ingin menjatuhkannya. Jadi setia mentaati Allah dan ingin menjaga baik-baik, taatnya Allah, dengan perasaan benci terhadap sesama hamba Allah dan ingin menjauhkannya. Apalagi pernah ada satu terjadi sama kita, ada indikasi kalau kita bilangin clash gitu kan, A, B, C, P clash. Satu saat si P ini ada melakukan satu kesalahan, dengan serta-merta si A yang ramai, ya, dia yang banyak menanggapi, bahkan beritahu kepada orang, cerita dan lain sebagainya. Maka dengan perasaan yang pertama, orang dapat meningkatkan diri ke martabat tinggi. Selain itu, perasaan tersebut akan menjauhkan orang yang bersangkutan dari perangai yang rendah. Tidak mengharap-harapkan orang lain terperosok dalam kesalahan dan tidak akan bertepuk tangan menyoraki penderitaan orang lain. Jadi hatinya bersih, nggak pengen orang dapat musibah. Kalau dapat musibah, dia prihatin. Ini yang sangat-sangat penting dan perlu kita tanamkan dalam hati dan dada kita, ya, dalam situasi dan kondisi apapun. Memang bentuk perubahannya kalau tidak didasari dengan kemauan yang tinggi, nggak pernah akan bisa. Satu-satunya jalan, tidaklah kita acuh-acuh kalau menerima satu berita ataupun kabar yang kiranya bisa membangkitkan semangat kita untuk apa?
cerita lagi pada orang lain. Hati dan dada yang jernih merupakan keutamaan pekerti yang dapat membuat seorang muslim tidak menggantungkan perasaan dan hidupnya pada orang lain. Kedatipun mungkin ia sendiri mengalami kegagalan, sedangkan orang lain meraih keberhasilan, atau mungkin pula ia sendiri ketinggalan, sedangkan orang lain mencapai kemajuan. Namun bagi yang berhati jernih, dia akan selalu menganggap itu semuanya pemberian dari Allah. Ya. Kenapa simpulan katanya sederhana aja? Kalau sukses, jangan kita ambil jalan menyelidiki untuk memojokkan. Yang terbaik adalah kita ambil jalan menyelidiki diri kita. Kenapa orang sukses kita enggak? Ada apa dengan diri kita, dengan Allah, yang akhirnya kita jadi introspeksi? Ini enggak ada lain yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adalah suatu pekerti rendah yang amat tercela jika karena pertimbangan kepentingan diri sendiri orang mengharapkan pihak lain menderita kerugian agar dia sendiri dapat memperoleh keuntungan. Karena itu timbul hasad, dengki. Maka saya kasih contoh kan, kayaknya cukup lumayan saya tinggal di Timur Tengah. Saya tahu banget perasaan mereka dan itu yang harus kita contoh. Kalau di kampung-kampung, waktu di Syria saya tinggal di kampung. Kalau saya ke warung, di salah satu warung beli sesuatu nggak ada. Kata yang punya warung, terus itu tungguin. Dia tanyain warung yang sebelah temennya, ada nggak yang kita cari? Kalau ada, dia balik lagi ke warungnya kasih tahu kita. Udah berangkat ke sana, warung ada. Subhanallah. Itu tertanam benar di hati saya sikap dan perilaku itu, insya Allah. Tinggi sekali perangainya di sisi Allah. Di kita kan kadang-kadang lain. Beli di warungnya nggak ada. Ditanya di sana ada nggak? Sama aja ada juga. Ternyata tak asal balik mana ya? Judas. Tak asal balik lagi ke rumahnya ngapain? Memang ada juga. Itu dari sisi itu saya akui etika akhlaknya, ya. Orang-orang Arab yang tinggal di kampung begitu indahnya. Suluknya suluk orang-orang yang ibadat kelihatan. Ya. Bagaimanapun juga seorang muslim wajib berpikir luas dan lebih banyak berkasih sayang. Ia harus melihat setiap persoalan dari sudut kemaslahatan umum, bukan dari sudut selera nafsunya sendiri. Selera nafsu beberapa orang, dibanding dengan masyarakat luas, itu selera nafsu beberapa orang bisa namanya selera nafsu sendiri. Tambah keredoan, persetujuan dari masyarakat luas. Maka di sini kita harus garis bawahi setiap sesuatu pekerjaan atau perbuatan yang akan kita lakukan menyangkut masyarakat banyak, itu kita musyawarahkan dengan baik-baik. Kita pertimbangkan mana manfaat dan mana mudarat. Maka satu kesalahan kalau kita berbuat sesuatu tanpa diketahui masyarakat banyak, tujuan dan maksud kita, yang kemudian kita laksanakan, yang akhirnya menimbulkan sensasi yang berbahaya atas orang-orang yang melakukan hal yang salah tersebut. Ini perlu dipikirin itu aja, ya.
saya nggak bosan-bosan masih tahu pada remaja dan pemuda. Katakanlah dalam pengajian kita ngaji ibadah, ramai pengajiannya syiar. Selesai dari ngaji kita tunjukkan bahwa kita habis menuntut ilmu dan kita sudah dapat ilmu. Bukan hanya untuk sholat, di jalanan juga ilmu itu kita tunjukkan bahwa kita punya ilmu. Beberapa kali saya tegur, jangan kita pulang ngaji bikin permasalahan. Di semua saya tegur tanpa ada ngaling-ngaling. Jangan pulang ngaji naik motor konvoy lebar banget, mobil meluat gak bisa. Dan pulang ngaji bawa bendera tiangnya tinggi, pasangin miring di jalan raya. Dengan sikap kita yang orang telah Islam, bisa dimengerti kan? Ya, dengan sikap kita yang orang telah siapa? Islam. Kok orang Islam begini, kok Islam begini? Di situ kita menimba ilmu, tapi yang ada kita habis. Karena orang yang teraniaya doanya dikabulkan oleh Allah. Ada banyak kalau dia orang kafir gimana? Baik karena kafiron kata Nabi. Fa'alaihi kufru. Walaupun yang teraniaya orang kafir, permohonannya Allah kabulkan. Tentang kekafirannya urusannya nanti di hadapan Allah. Itu sifat Ar-Rahman, pengasih tak pilih kasih. Yang beriman, yang kafir, yang fasik, yang munafik, minta dikasih sama Allah. Tapi sanksinya nanti masing-masing. Itu makanya jangan kita selalu justru habis menuntut ilmu pulangnya bikin masalah ke orang lain. Berikutnya, banyak sekali orang-orang yang berhati dengki harus terbakar oleh perasaannya sendiri yang selalu mendidih. Mereka selalu mau pada soal-soal keduniawian, tetapi yang diinginkannya ternyata tidak tercapai. Dengan demikian jiwanya akan menanggung derita yang lebih berat lagi. Iya. Orang yang sukses dicurigai, ya, sukses saja dicurigai, apalagi yang susah. Lalu gue heran, anak baru kemarin, ya, belum apa-apaan, rumahnya cakep, mobilnya cakep, di guru di mana ya? Belum yang tahu belajar guru di mana. Itu semua hak Allah. Mau diberikan. Nanti kalau mau teriak, teriaknya sama Allah. Kenapa saya nggak dianugerahkan seperti kau anugerahkan hamba kesimpulan? Tanya sama Allah. Insya Allah akan berikan ilham. Ada. Ditanya lagi, udah benar belum ibadah kamu? Udah benar belum sholat kamu? Udah bersih belum hatimu? Baru udah terjawab. Oh iya, hatiku nggak bersih. Mengapa orang berhasil berikan, orang susah lebih dicurigai lagi. Dia mau hidup sendiri kali. Ya jangan hidup sendiri. Di rumah dirian gak enak. Dapur sepi, depan sepi, kamar sepi, mau ngapain? Itu aja udah gak enak. Perasaan seperti itu semuanya merupakan bencana hebat yang tidak memberi kesempatan kepada orang yang bersangkutan dapat merasa tenang. Hatinya gundah, nyelidikin keberhasilan orang. Ya. Yang akhirnya apa? Justru dirinya tambah jauh sama Allah. Malas dia timbul, pada malas, sama orang dibenci dan sebagainya. Itu yang dikatakan gak pernah merasa tenang. Iblis dahulu melihat keinginan yang didam-damkannya lenyap.
dan pindah pada Nabi Adam alaihissalam. Karena itu dia selalu bertekad tidak akan membiarkan seorang manusia menikmati sesuatu yang diharamkan baginya, yakni bagi iblis. Berhubungan dengan kisah tersebut, Allah berfirman, qala fabima aghwaytani la'udanna siratal mustaqim thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Di sini sumpah iblis. Iblis menjawab kepada Allah, karena engkau telah menghukum aku menjadi sesat, maka aku akan benar-benar menghalangi mereka, yang dimaksud manusia, dari jalan yang lurus. Mereka akan kudatangi dari depan, dari belakang, dari kanan, dari kiri, dan kau tidak akan mendapati kebanyakan dari mereka itu bersyukur. Itu iktikan iblis. Bahkan cara apapun dia akan lengserkan anak cucu Adam yang seharusnya dia menjadi penghuni surga bisa menjadi penghuni neraka. Iblis. Maka kejahatannya sudah sampai begitu. Sejak dia bersumpah seperti ayat tadi, mulai detik itu pintu-pintu langit ditutup. Dulu iblis bebas jalan-jalan ke langit, dengerin turunnya wahyu, perintah Allah apa yang Nabi. Begitu dengar, buru-buru diturun ke bumi, diacak-acak, gitu. Itu di dalam surah Jin dijelaskan. Baca surah Jin kan ada terjemahannya, ya. Wa kunna na'budu maqa'ida lis-sam'i. Dulu kami duduk-duduk dengerin, masang kuping perintah apa yang Allah berikan kepada Rasulullah lewat Jibril. Ya. Kemudian kami rusak, turun ke bumi untuk merusak orang yang akan disampaikan oleh Rasulullah. Tapi setelah itu kembali lagi nggak ada. Wajadnahu shihaban rasada. Maka kata para iblis, kami jumpai langit udah dipagar betis oleh para malaikat. Gak mampu lagi iblis menembus langit, ya. Nafsu setan yang mendidih itulah yang membakar jiwa orang-orang yang berhati dengki dan iri hati serta merusak hati mereka. Islam sangat menekankan agar manusia menjauhkan diri dari perangai yang tercela itu, agar mereka dapat hidup di atas jalan yang benar, lebih tinggi dan lebih tentram. Ini yang terpisah, ya. Sumber dari Anas bin Malik. Pada suatu hari ketika kami duduk bersama Rasulullah SAW, ketika itu beliau berkata, sekarang akan datang kepada kalian seorang dari penghuni surga. Itu Nabi kasih tahu. Sehingga para sahabat semua tercengang, pengen banget melihat gimana sih calon penghuni surga. Kemudian tibalah seorang dari kaum Ansar. Dia tampak bersih, janggutnya dari air bekas wudu, dan menenteng sendalnya dengan tangan kiri. Keesokan harinya terjadi lagi peristiwa seperti itu, dan Nabi pun mengucapkan kata-kata yang sama. Demikian juga pada hari yang ketiga terjadi peristiwa yang sama seperti pada hari pertama dan kedua. Pada hari ketiga itu, setelah Nabi SAW mengucapkan kata-kata yang sama, orang dari kaum Ansar itu diikuti oleh Abdullah bin Amr,
berkata kepadanya, aku sedang bertengkar dengan ayahku. Saya telah bersumpah tidak akan masuk ke rumahnya selama 3 hari. Jika engkau tidak berkeberatan, bolehkah aku tinggal di rumahmu hingga persoalan itu selesai? Orang Ansor tadi menjawab, ya baiklah. Dia bikin alasan, bikin pula, ya supaya dia bisa nginep ke rumah orang yang dikatakan calon penghuni surga. Tujuannya dia pengen tahu apa sih amalannya, perbuatan kesehariannya di rumah, sehingga Rasulullah telah menjuluki sebagai calon penghuni surga. Abdullah lebih lanjut mengatakan, setelah lewat 3 malam, aku hampir meremehkan amal orang tua itu. Ini orang Ansor. Akhirnya aku berkata kepadanya, hai saudara, sebenarnya antara aku dan ayahku tidak terjadi pertengkaran, dan aku pun sesungguhnya tidak menjauhkan diri dari dia, maksudnya dari orang tuanya. Tapi hanya karena aku mendengar Rasulullah berkata kepada kami hingga 3 kali, sekarang akan datang kepada kalian seorang dari penghuni surga. Kemudian Andalah yang datang sampai 3 kali juga. Aku bermalam di rumah Anda karena aku ingin menyaksikan sendiri amal kebajikan Anda agar aku dapat meniru Anda. Namun ternyata aku tidak pernah melihat Anda melakukan amal besar apapun. Jadi apa sebenarnya maksud perkataan Rasul atau Rasulullah pada Anda? Diikuti ke rumahnya, nggak sesuatu yang hebat, dahsyat kali dalam sholat atau ini, enggak, biasa-biasa aja. Begitu ditanya, orang Ansor itu menjawab, bukan lain hanya apa yang kau lihat itu. Artinya nggak ada yang lain. Yang kamu lihat aku kesana di rumah, ya itulah pekerjaan. Ketika aku beranjak pergi, dia memanggilku, kemudian berkata, tidak lain hanya apa yang kau lihat, tetapi di dalam hatiku tidak terdapat perasaan benci atau iri hati terhadap siapapun di kalangan kaum muslimin yang diberi nikmat kebajikan oleh Allah. Kata-kata itu kutanggapi, itulah yang dimaksud oleh Rasulullah tentang diri Anda. Jadi ibadahnya biasa-biasa aja. Dia nggak pernah merasa iri hati seorang mendapat nikmat, malah dia ikut bersyukur. Ya. Nggak pernah dia bersenang-senang apabila seorang mendapat musibah. Dia selalu aktif dalam berusaha untuk membantu dengan cara apapun. Artinya prihatin orang kena musibah. Orang dapat nikmat, dia ikut bersyukur. Ini hati yang paling bersih dikatakan calon penghuni surga yang Rasul jelaskan di situ. Bukan masalah ibadah. Bagaimana ibadahnya rajin, ya, pokoknya rajin, tapi hatinya kutuan. Banyak gosip dan lain sebagainya. Padahal itu kuman yang dapat merusak semua ibadah yang pernah kita lakukan. Nauzubillah. Islam melarang keras iri hati. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulnya supaya senantiasa mohon perlindungan kepadanya dari kejahatannya orang-orang yang iri hati. Iri hati adalah ibarat bara api yang menyala di dalam dada, mengganggu ketentraman orang yang bersangkutan sendiri dan sekaligus pula mengganggu ketenangan orang lain. Mengganggu dirinya, tidur nggak bisa pulas, kondisi nggak bisa tenang, makan juga nggak nafsu. Orang lain terganggu juga. Kenapa? Selalu disibukkan dengan cerita dan berita yang datangnya dari dia. Ini nauzubillah. Jadi orang yang selalu berpikir mengharap-harap supaya orang lain kehilangan nikmat,
merupakan penyakit masyarakat yang bahaya-bahayanya harus diamat-amati dan dicegah. Menghadapi orang semacam itu tidak ada pekerjaan apapun yang dapat dilakukan dengan tenang oleh masyarakat. La yajtami'u fi jawfi 'abdin ghubarin fi sabilillah wa qayhu jahannam wa la yajtami'u fi jawfi 'abdin al-iman wal hasad. Di dalam perut hamba Allah tidak akan berkumpul debu perjuangan di jalan Allah dengan gelegaknya api neraka jahanam. Nggak akan bisa kumpul. Kalau udah berjuang, jangan kita cari-cari debu pemanas dari jahanam. Artinya jangan sum'ah merasa sombong dengan keberhasilannya, ya. Kemudian merasa dia sukses dan sebagainya, takabur. Itu yang dapat menghancurkan, ya, yang nggak bisa kumpul dengan debu perjuangan. Soalnya masjid, kalau bukan karena gua nggak tahu udah jadi awal. Masa jadi bioskop masjid? Saking apa itu? Pengen orang angkat, pengen orang soren bahwa dia yang berjasa pada tempat itu. Kalau kemarin ribut, kalau nggak ada gua, udah jadi mayat gua. Ya dah, emang gue hebat, gitu aja udah. Itu yang diharapkan. Ayo nggak akan kumpul. Jadi perjuangan dia dalam hal urusan kebaikan tadi binasa, ditelan oleh debu jahanam. Kayak nggak bisa kumpul dalam. Dan di dalam jiwa hamba Allah tidak akan berkumpul iman dengan iri hati. Orang yang suka iri hati ngaku dia orang mukmin, bohong. Itu kembalinya. Mau iri hati aja. Karena urusan ini iya kumpul hasad. Hati-hati kamu daripada sifat hasad, dengki. Kata orang Betawi sirik. Fainal hasada yaqul hasadat kama taqul naru al-hataba. Sungguhnya hasad itu sifat hasad makan semua kebaikan-kebaikan manusia sebagaimana api memakan kayu bakar. Nggak tersisa, tinggal debunya aja. Jadi maksud debu apa? Tinggal beritanya doang. Siapa rajin puasanya, siapa rajin sholatnya, tinggal beritanya aja. Tapi hasilnya nggak ada, menjadi debu. Maka dia punya hati yang hasad. Jadi jangan sekali-kali kalian beriri hati menggerogoti katanya kebajikan seperti api menghanguskan kayu bakar. Orang yang tidak sedang melihat orang lain memperoleh nikmat selalu menginginkan supaya orang yang mendapat nikmat itu menjadi sengsara dan kehilangan segala-galanya. Orang seperti itu pikiran dan perasaannya disesatkan berbagai macam kegelapan sehingga tidak dapat melihat kenyataan hidup. Yang ada hasad aja menjadi dengki aja. Orang yang demikian itu pikirannya hanya terpancang pada soal-soal keduniaan. Makanya matinya nanti pelotot. Kenapa? Planning dia yang dipengen-pengenin, yang diharap-harapkan nggak tercapai. Di antaranya orang yang tidak dia senangi malah tambah sukses. Ya. Orang yang dibenci tambah sukses, makin parah penyakitnya, makanya matinya melek. Ya. Saking kipas angin musuh berem. Merengek-rengek dan menangisinya bila tidak berhasil. Kemudian dengki terhadap orang lain yang memperoleh nasib lebih baik. Kalau nggak hasilnya, Allah penyesalannya. Semua karena manusia
Pikiran seperti itu merupakan kekeliruan dalam menilai buah kehidupan dunia dan akhirat. Mungkin dia tidak mengerti atau memang meremehkan kehidupan akhirat, sehingga merasa tidak perlu mempersiapkan bekal untuk menghadapinya. Padahal setiap orang wajib mempersiapkan diri untuk menghadapi kehidupan akhirat dan harus merasa sedih bila sampai ketinggalan. Silakan pada mau nanya. Kalimat menutupi di situ bukan kita buat-buat, bukan kita buat-buat. Artinya kita tahu perusahaan kita ada cacatnya, tapi kita nggak lantas kita ceritakan sama orang lain, baik kita masih aktif kerja di situ maupun udah nggak kerja. Tapi kan kadang-kadang yang lebih parah udah nggak kerja, apalagi PHK mendadak, ya kan? Di situ tuh iman kita digoda. PHK sepihak, saudara nggak bisa lanjutkan lagi, ini diberikan uang apa namanya, sangon, ini udah mulai besok saudara nggak bisa kembali kerja karena saudara sudah dibawa, udah. Karena kita tahu perusahaan itu banyak cacatnya kan gitu, mampu nggak meredam jiwa kita, orangnya kita mau kenapa diberhentiin? Yang enak gimana ngomongnya asik? Mau brengsek, bukan brengsek. Nah itu katanya begitu, bukan sengaja menguruskan kerjaannya rusak, justru kita angkat dari orang lain. Bonafide, patah kerja ini, itu namanya nifak. Sengaja bikin sensasi yang menjadikan bahwa itu adalah satu kebaikan yang ada taranya. Yang maksud menutupi, kita nggak cerita, kita tahu, kita nggak cerita, diam aja. Itu kalau mau bagus-baguskan, itu bisa ada betul-betul nifaknya, ya, gitu. Ya udah, tapi itu nanti ya Yohanes, jangan lama-lama. Jalan Iqbal. Halaman 178. Mau Arab. Ada pengumuman nggak? Nggak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma zidna 'ilman nafi'an wa 'ilman kamilan wa lisanan fasihan. وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه. اللهم ارزقنا فهم النبيين حق المرسلين والهام الملائكه المقربين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ikrimah, demikian rekaman pengajian malam ini. Semoga rekaman ini dapat bermanfaat. Terima kasih.